Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini apa kabarnya nih jamaah? Alhamdulillah. Sebelumnya Saskia mau menyapa guru-guru kita dulu nih. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Semangat terus, semangat terus. Sehat gak hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Di sebelahnya ada yang cantik-cantik Masya Allah. Ustazah Sifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustazah. Ibu dua anak. Ya, Masya Allah. Aku nambah pikir lagi yang ketiga ini. ya Allah. Proses maksudnya. Kayak masih 17 tahun ya jamaah ya. Wah, nah sebelah sini ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kalau Ustadz sehat nggak? Alhamdulillah. Saskia semangat. Semangat. Siap. Semangat dong, udah shimmer-shimmer seperti ini bajunya ya. Kita harus shimmer-shimmer juga hari ini semangatnya ya jamaah ya. Nah sebelum kita mendengar tausiah dari guru-guru kita hari ini akan ada tayangan video bersama nih yang mau kita tonton. Tentang momen haru pertemuan tahanan Palestina dengan keluarga. Seperti apa ya tayangannya? Berikut tayangannya. Setelah 8 bulan menjadi tahanan di penjara Israel, Nida Zagebi warga Palestina yang dibebaskan akhirnya dapat kembali ke rumahnya di tepi barat. Tangis haru pun tak terbendung ketika dirinya dapat bertemu kembali dengan anak, keluarga, serta kerabatnya. Zagebi dibebaskan pada Senin dalam pertukaran sandera tahanan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Menurut Kementerian Kehakiman Israel, Zagebi ditangkap karena hasutan dan dukungan terhadap terorisme tapi tidak pernah dijatuhi hukuman. Zagebi menambahkan ia diberitahu tentang pembebasannya pada menit-menit terakhir dan ada lebih banyak perempuan Palestina di penjara over tempat ia ditahan. Masya Allah, akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ya Alhamdulillah ya Bu, Alhamdulillah, ya ya Allah. Allah. Jadi kebawa ya rasa gembiranya kita ya Bu. Aduh Mas boleh dong senyumnya yang merekah yang indah kasih Bu ke penonton. Alhamdulillah ya Allah, ikut senang. Iya Alhamdulillah. Coba kita panggil Ustadz Maulana ya kalau misalnya Ya. mau berkomentar. Siapa? Nah. Ibu Cici. Masya Ya, bajunya Allah. simmer juga ya. Iya, boleh tepuk tangan untuk Ibu Cici semuanya. Masya Allah boleh, silakan duduk Ibu. Ya, baik, Pak makasih Ustadz. banyak. Izin, Ustazah Sipa dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah, satu hal buat kita. Ayo semua, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang jelas kita bersyukur atas tayangan tadi membuat berita gembira buat kita semua. Dari saudara-saudara kita sudah dipertemukan dengan keluarganya yang terpisah karena akibat perang. Mohon izin tanpa menggurui, Allah tidak pernah tidur, pasti akan ada waktu yang indah setelah ujian. Ketahuilah setiap ujian itu pasti untuk mengangkat derajat. Amin. Ujian itu tujuannya untuk mengangkat derajat. Dan ingat, ketika kita mendapatkan ujian di saat itu berguguranlah dosa-dosa kita. Sekali lagi, berguguranlah dosa-dosa kita. Dan ketahuilah pahala menyertai bagi orang yang lagi diuji. Dan apalagi penggugur dosa yang luar biasa. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Sehingga derajat ampunan, kemudian pahala itu akan didapatkan oleh orang-orang yang sedang diuji. Sehingga akhirnya pada endingnya akan mendapatkan petunjuk. Orang yang sering diuji akan mahir. Orang yang sering diuji akan berpengalaman dengan ujian. Sehingga ketika orang-orang itu diberikan ujian berikutnya sudah biasa. Udah biasa. Kalau ditanya orang tua gimana kabarnya? Sehat. Padahal lututnya sakit. Kenapa? Karena kesehatan bagi nenek-nenek itu yang penting bernapas.
Coba anak muda ditanya, gimana kabarnya? Aduh sakit perut saya. Nah, Dikit-dikit kenapa? ngeluh gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau orang-orang di sini coba lihat, mereka datang jauh-jauh dari Lampung, Ya, dari dari Tasik. Ini luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Dada-dada dong Bu. Nah, Wow, Masya Allah. Seneng deh, makasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana jamaah. Jadi intinya ya jamaah, insya Allah Allah itu tidak pernah tidur. Pasti akan ada waktu indah setelah ujian. Betul atau betul? Nah jamaah, setiap manusia itu kan gak lepas dari ujian ya. Terlebih ujian rumah tangga. Tapi, emangnya benar ya ujian istri itu adalah saat kekurangan? Setuju gak nih ibu-ibu di sini? Setuju ya, makanya pas banget nih dengan tema kita hari ini kita akan membahas tentang ujian terbesar istri adalah ketika suami tak punya harta. Masya Allah. Nah sebelum kita mendengarkan tausiah oleh guru-guru kita ada tayangan video nih yang mau kita tonton bersama tentang setelah sembuh suami meninggalkan istri. Ya Allah seperti apa ya? Berikut videonya. Perempuan Lazim Ustazah kok aku sedih ya lihat videonya. Ya, Masya Allah ini salah satu ujian para istri. Ketika suami sakit dan ketika suami tidak punya apa-apa biasanya itu ujiannya terberatnya di situ. Iya makanya Ustazah terus setelah misalnya udah diurus, dikasih perhatian terus malah ditinggalin menikah kan sedih banget ya Ustazah. Tapi ternyata ya Ustazah masih ada ya istri-istri yang sangat setia gitu ya Ustazah. Betul. Nah Saskia mau tanya nih Ustazah, emangnya benar ya seperti yang Ustazah bilang tadi semua wanita muslimah itu ujian terberatnya adalah saat memiliki pasangan yang tidak memiliki harta. Nah kalau begitu dalam Islam harusnya nyari suami yang emang kaya materi dong Ustazah berarti. Ada betulnya juga. Nah mohon tausiahnya Ustazah. Siap. Terima kasih Kak Saskia, ada guru-guru kita Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukronillah amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir, yang dari Lampung, yang dari Tasik, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah hatinya juga sehat. Amin. Suaminya solih semua. Amin. Suaminya berkecukupan semua. Amin. Lihat dari senyum ibu-ibu yang uang belanjanya banyak nih kayaknya. Masya Allah, Masya Allah. amin. Ibu-ibu semua, para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian perempuan dalam rumah tangga tatkala suaminya tidak punya apa-apa. Lalu apakah Islam menganjurkan kita untuk mencari pasangan yang sempurna bukan hanya dari segi agamanya saja, tampangnya saja, tapi juga materi? Jawabannya adalah betul. Makanya kalau kita mau cari mantu, ibu-ibu kan di sini nggak mau cari suami lagi ya. Tapi cari mantu ataupun pengen cucunya dapat jodoh. Yang perlu dilihat sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang yang agamanya bagus, akhlaknya baik, terima. Tetapi para ulama berbeda pendapat terkait kafaah. Kafaah itu adalah kesesuaian, kemampuan pasangan yang menjadi tolok ukur bagaimana boleh nggak dia bersanding dengan kita. Ulama berbeda pendapat, kata Imam Syafi'i, kafaah itu masuk 5 poin. Yang pertama adalah agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan ketidakcacatan. Jadi kalau ada laki-laki datang dengan 5 poin ini terima jadi suami. Tetapi para murid Imam Syafi'i menambahkan satu lagi, yaitu kekayaan. Artinya hidup ini harus realistis, harus pakai logika. Oh yang penting cinta, nggak bisa. Maupun nggak ada kerjaan atau dia nggak punya mahar sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting cinta. Sekali lagi hidup juga butuh biaya. Betul ibu-ibu ya? Betul. Jadi nggak makan cinta tiap hari. Perlu yang namanya bayar gas, bayar galon, apalagi kalau token listrik udah bunyi. Jadi sekali lagi agama memang nomor 1. Fazfar bizatiddin taribat siyadak. Cuman poin-poin yang lain boleh diperhatikan juga termasuk kekayaan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Boleh tepuk tangannya jemaah untuk Ustazah Syifa. Masya Allah, jadi udah tahu ya tadi ilmu-ilmu apa aja yang dikasih tahu sama Ustazah Syifa? Sudah, alhamdulillah. Nah sekarang Saskia mau panggil Ustadz Syam nih. Mohon izin Yap. Ustadz Syam.
Nah Ustadz Syam, Saskia mau tanya ya, mungkin para istri itu udah mencoba qanaah atau merasa cukup dengan nafkah yang diberikan suami. Nah tapi Ustadz, kadang kan mohon maaf sekali ya para suami di luar sana, kadang nafkahnya tuh kurang cukup gitu loh Ustadz. Nah apalagi ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh seorang istri kalau sampai nafkah yang diberikan suami itu nggak cukup dan kita harus tetap setia gitu ya Ustadz. Namanya juga hidup pasti butuh makan, apalagi udah punya anak, udah punya buntut gitu. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Baik, terima kasih Saskia, Tabik guruku, Ustadzah Syifa, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang nafkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Ayat ini berkenaan dengan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya karena siap dengan konsekuensi pernikahan, siap dengan konsekuensi yang telah diambil ketika dia mengucapkan saya terima nikahnya fulana binti fulan, siap dengan segala konsekuensinya. Dahulu perempuan ini dibiayai oleh ayahnya, dahulu perempuan ini dibiayai oleh orang tuanya, sekarang engkau mengambil alih tanggung jawab tersebut, maka ada nafkah yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya. Tapi ternyata ada kalanya seorang suami tidak selama-lamanya dalam keadaan cukup ekonominya. Ada yang mungkin setengah mati kesana kemari mencari kerjaan, mencari nafkah yang halal, dia menjaga dirinya dari meminta-minta, namun ternyata tetap saja diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang kurang. Lalu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sambungan ayat ini motivasi bagi seorang suami bahwasanya kalaupun engkau telah berusaha maksimal tapi tetap saja kurang dan sedikit, maka tiada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau sudah berusaha maksimal, engkau menjaga diri daripada yang syubhat apalagi yang haram, tapi engkau berusaha terus, maka tidak ada dosanya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Mudah-mudahan setelah badai akan timbul pelangi, setelah badai akan ada daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nasihat buat para istri, bagaimana atau apa yang harus dilakukan setelah dia ternyata kurang cukup? Maka kalau kurang cukup bisa saja dalam rangkaiannya bisa saja dia memisahkan diri. Kalau memang dia tega, subhanallah, kalau memang dia tega boleh saja dia menggugat. Kalau memang tidak cukup sama sekali, tapi itu bukan hal yang terbaik. Masya Allah. Kalau dia bersabar, terus mendoakan, terus mendukung suami, saya sanggup untuk tidak makan 1, 2, 3 hari, tapi saya tidak sanggup dengan api neraka. Maka jangan pernah bawa rezeki yang haram masuk ke dalam rumahku. Masya Allah. Terima kasih banyak Siap, Ustadz Syam. sama-sama, Boleh Kak tepuk Saskia. tangannya untuk Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah. Jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan tema kita, ujian terbesar istri adalah ketika suami tak punya harta. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah.